dan siap untuk beribadah hari ini. Oh iya, sebelum mulai ibadah kan ada yang harus kita persiapkan dulu. Ayo Gabe, tahu nggak apa yang pertama kali harus kita siapkan sebelum ibadah? Mandi dan pakaian rapi. Good job, betul sekali Gabe. Nah, selain mandi dan berpakaian rapi, kita harus persiapkan apa ya Grace? Kita harus mempersiapkan Alkitab dan persembahan. Sip, benar sekali. Jadi jangan lupa ya teman-teman, mandi dan berpakaian rapi dan persiapkan Alkitab dan persembahan kalian. Sudah siap semuanya? Siap Sudah ya? siap. Sudah. Kita akan mulai ibadah. Kita akan doa persembahan yang dipimpin oleh Gabe. Silakan Gabe untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan ibadah bersama semama. Udah gitu supaya semua fokus. Amin. Amin. Terima kasih Gabe. Nah, kita mau mulai ibadah, sebelumnya kita angkat pujian untuk Tuhan. Ayo teman-teman, bangkit berdiri semua. Ayo. Sama-sama ya, kita nyanyi dan ikuti gerakan dari lagu ini. Semuanya bersemangat ya. Kita mau nyanyi lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Harus pakai gerakan, oke? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik gimana? Sudah segar ya sama-sama memuji Tuhan? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik silakan duduk rapi, kita fokus, kita tenangkan hati kita dan pikiran kita supaya siap untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian sebelum kita memasuki firman. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Ya adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk tenang, duduk manis. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan firman yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu, boleh berkumpul walaupun secara online untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih kami boleh bernyanyi memuji nama-Mu, dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa duduk fokus mendengarkan firman-Mu dan mengingat firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyertai agar kami fokus dalam mendengarkan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum mulai firman, langsung mau tanya, siapa di sini adik-adik yang sudah pernah melihat binatang singa? Singa itu binatang yang besar dan buas, yang makanannya makan daging. Dia hidup di hutan-hutan. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah ya jalan-jalan ke kebun binatang sama papa mama atau sama teman-teman. Atau mungkin adik-adik pernah lihat juga di TV film binatang-binatang bagaimana seekor singa itu. Singa itu badannya besar apa kecil adik-adik? Badannya besar, giginya tajam, cakarnya juga tajam, dan singa itu adalah binatang yang sangat kuat. Larinya cepat untuk mengejar mangsanya juga, dan tenaganya besar, jadi bisa menangkap hewan yang besar untuk dia makan. Jadi kalau ketemu singa, gimana adik-adik, takut apa enggak? Kalau langsung ketemu singa, waduh pasti ketakutan, bingung nih, aduh lari kemana? Saya lari pasti kekejar sama singanya. Tapi adik-adik, ada loh satu tokoh di Alkitab yang karena kekuatannya dia bisa mengalahkan singa. Mengalahkannya bukan dengan tembakan atau pakai pedang atau pakai senjata, enggak. Dia mengalahkan singa dengan kedua tangannya sendiri. Wow, berarti orang itu sangat kuat sampai singa pun bisa dia kalahkan. Adik-adik tahu nggak siapa tokohnya? Iya, ini adalah yang diceritakan oleh Lotse Endang 2 minggu yang lalu. Nama tokohnya adalah Simson. Simson adalah orang terkuat di dunia. Dia dikaruniakan kekuatan dari Allah. Dari sejak dia lahir, Allah sudah menentukan Simson dan memberikan kekuatan kepada Simson. Nah, Lotse hari ini mau cerita lagi, lanjutin tentang cerita Simson. Jadi di cerita Lotse Endang 2 minggu lalu sudah diceritakan bagaimana Simson dengan kekuatannya itu bisa melawan 1.000 orang Filistin. Jadi 1.000 orang melawan 1 orang Simson, tapi 1 orang itu menang. Wah adik-adik, 1.000 orang itu banyak banget loh. Tapi karena anugerah dari Tuhan, Simson punya kekuatan, bisa dia kalahkan sampai 1.000 orang Filistin. Hari ini kita akan melihat cerita Simson dari kitab Hakim-Hakim. Di sini diceritakan tentang Simson waktu dia ke Gaza. Jadi kota Gaza itu adik-adik adalah benteng besar milik orang Filistin. Jadi Simson ini sangat pemberani ya adik-adik. Filistin dan Israel itu kan sedang bermusuhan. Jadi mereka adalah 2 bangsa yang saling berperang. Tapi Simson tidak takut. Dia datang ke kota Gaza untuk melihat-lihat kota itu, untuk mengintai.
Padahal kota Gaza itu adalah benteng orang Filistin. Kalau benteng berarti orang Filistin di kota itu banyak sekali. Dan orang Filistin yang di kota Gaza adalah tentara-tentara yang kuat, yang biasa untuk berperang. Tapi Simson dia tetap datang untuk mengintai. Dia tidak takut karena dia tahu dia punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi waktu dia datang ke kota Gaza, tadinya mau lihat-lihat, wah di mana nih yang bisa dikalahkan sama bangsa Israel, mengintai. Tapi begitu dia ada melihat seorang wanita yang cantik, Simsonnya jadi hilang fokus, dia jadi lupa tujuan dia ke kota Gaza. Jadinya dia malah mampir ke rumah wanita itu, ngobrol sama wanita itu, dan dia lupa, nggak muter-muter, tapi malah tinggal di rumah wanita itu. Padahal waktu Simson datang ke Gaza, kira-kira orang-orang Filistin tahu nggak ya? Simson itu orang yang cukup dikenal di Filistin karena dia sudah pernah membunuh sampai 1.000 orang Filistin. Jadi waktu Simson datang, orang Filistin udah siap-siap. Waduh, ada Simson datang ke kota kita. Ayo semua tentara berkumpul, kita harus siap-siap. Ini kesempatan kita untuk menangkap Simson karena dia datang ke tempat musuh, ke kota Gaza. Kita tinggal pikirkan caranya gimana supaya Simson bisa ditangkap. Jadi orang Filistin mereka langsung bersiap-siap, mereka melihat, wah Simson masuk ke rumah wanita itu. Ya udah, kita siap-siap, kita tutup semua pintu gerbang kota, kita jaga dengan banyak orang di pintu-pintu gerbang kota itu supaya Simson nggak bisa kabur, nggak bisa pergi, dan Simson bisa kita tangkap. Begitu rencana orang-orang Filistin. Wah, mereka sudah senang mungkin ya, sudah excited karena akhirnya musuh yang membunuh ribuan orang itu bisa mereka tangkap. Nah, udah gitu gimana ceritanya ya? Setelah Simson dia di rumah wanita itu dia tertidur, lalu tengah malam dia bangun. Dia bangun, waduh, saya mau pulang ke Israel gitu. Terus dia pas pulang dia lihat gerbang kotanya tertutup rapat. Kalau gerbang kota zaman dulu adik-adik adalah gerbang yang besar, yang terbuat dari kayu yang sangat berat. Jadi untuk membukanya nggak bisa cuma satu orang biasanya, harus ada beberapa orang yang mendorong untuk buka karena gerbangnya sangat berat. Nah, gerbang itu dijaga oleh banyak orang dan bahkan gerbangnya pun dikunci. Simson melihat gerbang itu kira-kira bisa lewat nggak ya? Kan gerbangnya besar, dikunci. Gimana cara dia keluar dari kota Gaza? Tapi ternyata Simson, manusia kuat itu, gerbang yang sebegitu berat dan kuatnya buat dia tidak jadi masalah. Dia pegang gerbangnya lalu dia tarik dan gerbangnya terlepas adik-adik. Bayangkan gerbang yang besar itu sampai lepas sampai ke engsel-engsel pinggirnya itu. Terlepas dari engsel pinggirnya dan oleh Simson gerbangnya malahan dia bawa di atas bahunya dan dia berjalan sampai ke atas Gunung Hebron. Jalan ke atas gunung itu turun apa naik adik-adik? Iya, jalan ke atas gunung itu naik. Dan dari kota Gaza ke Gunung Hebron itu jaraknya 60 km. Jadi ya kalau dikira-kira sama seperti dari Jakarta ke Bogor lah 60 km itu. Jakarta Bogor mungkin adik-adik yang udah pernah ke Jakarta, kalau kita dari Jakarta mau ke Bogor biasanya kita lewat tol namanya Tol Jagorawi dan naik mobil lewat jalan tol kan pasti cepet ya adik-adik mobilnya karena jalan tol kan lebih kosong. Nah itu dengan jalan kosong dan dengan naik mobil Jakarta Bogor itu kita perlu waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi 60 km itu jauh sekali adik-adik. Tapi Simson kuat, dia berjalan sambil membawa 2 gerbang yang sudah dia lepaskan dari kota Gaza. Dia berjalan 60 km sampai ke Gunung Hebron, gerbangnya dia bawa, baru dia taruh di atas Gunung Hebron. Wow, luar biasa ya anugerah Tuhan dan kekuatan yang dimiliki oleh Simson, karena dari lahir dia sudah ditunjuk oleh Allah dan diberikan Allah anugerah kekuatan tersebut. Hanya karena kekuatan yang berasal dari Tuhan, Simson bisa keluar dari kota Gaza walaupun gerbang kotanya ditutup. Dan di situ pasti orang-orang Filistin terheran-heran ya adik-adik ya.
Wow, luar biasa kekuatan Simpson. Gerbang kota bukan hanya bisa dibuka, bahkan bisa dilepaskan dari engselnya dan dibawa jauh. Mereka pasti tambah ini cari-cari tahu tentang Simpson. Nah, suatu hari Simpson bertemu dengan seorang wanita Filistin dari lembah Sorek bernama Delila. Kalau kita lihat di peta, lembah Sorek ini perbatasan antara Israel dan Filistin. Nah, kabar pernikahan Simpson ini pasti diketahui juga oleh orang-orang Filistin karena Simpson menikahi orang Filistin. Dan orang-orang Filistin pasti saling bilang, oh, wah, Simpson menikahi salah seorang dari bangsa kita. Coba kita cari cara gimana supaya Delila bisa membantu bangsa Filistin. Nah, akhirnya 5 raja-raja Filistin datang ke rumah Delila. Jadi Filistin itu ada 5 kota besar adik-adik. Dan masing-masing kota besar itu dipimpin oleh seorang raja. Jadi pada hari itu, dari 5 kota besar itu, raja-rajanya berkumpul 5 orang, mereka datang ke rumahnya Delila. Dan mereka bilang ke Delila, Delila, kamu kan bangsa Filistin, kamu harus membantu bangsamu. Coba kamu cari tahu, Simpson itu bisa dikalahkan dengan cara apa? Apa yang membuat kekuatan Simpson itu hilang? Cari tahu Delila rahasianya seperti apa, supaya kami bisa menangkap dan mengikat Simpson. Begitu yang disampaikan raja-raja Filistin. Malah mereka bilang juga menambahkan begini, Delila, kalau kamu berhasil, akan ada hadiah buatmu. Dan hadiahnya tidak main-main adik-adik. Mereka bilang masing-masing dari kami akan memberikan 1.100 keping uang perak kepadamu. Jadi satu orang raja memberikan 1.100 keping uang perak. Di situ ada 5 orang raja, berarti Delila nanti dapat berapa adik-adik? Iya, dapat 5.500 keping uang perak. Wow. Nah, coba lihat adik-adik di gambar ini. Ada satu kotak yang isinya uang perak. Satu kotak ini isinya 500 keping uang perak. Jadi kalau Delila dapat 5.500, dia mendapatkan 11 kotak yang isinya uang perak ini. Wah, itu banyak sekali adik-adik. Dan kalau dihitung-hitung dengan harga sekarang, 5.500 keping uang perak itu kalau dirupiahkan itu sama dengan 1,3 miliar rupiah. Wow, Delila dapat 1,3 miliar rupiah kalau dia berhasil mencari tahu apa rahasia Simpson. Itu uang yang sangat banyak. Dan Delila tidak perlu kerja lagi seumur hidupnya. Dengan uang sebanyak itu, dia udah cukup untuk membeli rumah dan membeli makanan, dan dia bisa hidup, tidak usah kerja dan tidak menjadi orang miskin. Ya, itulah yang ditawarkan oleh raja-raja itu, karena ditawarkan uang yang banyak, dan yang datang kepada Delila adalah raja-raja dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Filistin. Maka Delila akhirnya bersedia, dia mau membantu raja-raja bangsa Filistin. Oke, kata si Delila, aku akan mencari tahu bagaimana caranya supaya Simpson menjadi tidak kuat atau menjadi lemah seperti manusia biasa. Nah, mulai deh adik-adik dia mendekati Simpson. Dia bertanya dengan pelan-pelan, Simpson, kasih tahu dong, rahasia kamu kuat apa sih? Apa yang bisa nanti membuat kamu lemah? Kamu pantangannya apa? Apa yang membuat kamu menjadi lemah? Akhirnya Simpson bilang, kalau aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang masih basah dan belum kering, diikat 7 tali seluruh badanku, itu kekuatanku akan hilang, Delila. Begitu kata Simpson. Dan Delila itu mencoba. Jadi waktu Simpson tidur, dia ikat Simpson dengan 7 tali rami yang baru. Lalu dia berteriak, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menangkapmu. Lalu Simpson langsung terbangun. Dia terbangun dan apa yang terjadi? Jadi lemah gak Simpsonnya? Enggak, karena bukan itu rahasia kekuatannya. Jadi Simpson terbangun, dia putuskan tali itu,
dengan mudah seperti memutuskan kapas, padahal tali-talinya besar dan ada 7 tali, tapi gampang putusnya. Kayak kapas kan cus gitu aja udah putus ya. Nah akhirnya Delilah dia, ya Simpson, kok kamu bohongin aku sih? Ternyata kamu tidak menjadi lemah setelah diikat dengan 7 tali rami, tali busur. Terus akhirnya Delilah nanya lagi, Simpson, jadi apa sih yang bikin kamu lemah, yang membuat kekuatanmu hilang? Dan Simpson menjawab, kekuatanku hilang kalau aku diikat dengan tali rami yang baru yang belum pernah dipakai untuk pekerjaan apapun juga. Nah Delilah cari-cari lagi dia tali rami yang baru yang belum pernah dipakai. Dan waktu Simpson tidur, Delilah mengikat lagi Simpson dengan tali rami yang baru itu. Lalu Delilah berteriak lagi, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menangkapmu. Dia sudah dekat, Simpson. Ayo, Simpson. Simpson lagi tidur, dia terbangun lagi. Lalu, apakah Simpson menjadi lemah? Tidak, dia putuskan tali-tali itu seperti dia memutuskan benang. Jadi kalau benang jahit kan kecil ya adik-adik ya, gampang untuk diputuskan. Ya seperti itulah Simpson memutuskan tali yang besar. Langsung putus, dia bangun, mana orang Filistin, mana? Wah, gak jadi lagi deh. Delilahnya akhirnya dia kesel. Orang-orang Filistin yang sudah menunggu di dekat rumah Simpson pun gak jadi menangkap Simpson karena Simpsonnya berhasil lepas dari tali itu. Wah, akhirnya Delilah dia ngambek. Dia kesel sama Simpson. Kenapa sih kok kamu ternyata berbohong sama aku, Simpson? Katanya kamu cinta sama aku, tapi kamu kasih taunya ternyata bohong. Ternyata diikat tali tidak membuat kamu menjadi lemah, kata Delilah. Nah Delilah itu berhari-hari dia ngambek, cemberut, marah-marah, gak mau ngomong sama Simpson. Karena dia tidak juga dikasih tahu oleh Simpson rahasia yang sebenarnya. Nah itu akhirnya Simpson dia menjadi bingung, aduh Delilah nih marah nih, ngambek sama aku. Udah berhari-hari nih dia tidak juga berhenti ngambeknya. Dan Simpson akhirnya dia tidak tahan karena Delilah terus-terusan ngambek. Dan akhirnya Simpson bilang, Delilah, ini sebenarnya rahasia kekuatanku. Dari lahir Tuhan sudah memilih aku menjadi orang suruhan Tuhan atau nazir Tuhan. Sudah ditetapkan untuk mempunyai kekuatan, tapi Tuhan menyampaikan rambutku tidak boleh kena pisau cukur, tidak boleh dicukur, dipotong. Dan disitulah letak kekuatanku. Kalau rambutku dikena pisau cukur, maka aku akan menjadi tidak kuat lagi, menjadi lemah, menjadi seperti manusia biasa. Karena Delilah yang ngambek terus, akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatan dia kepada Delilah. Wah, dalam hatinya Delilah senang adik-adik. Dia sangat senang. Dia mungkin hatinya bersorak, yes, akhirnya aku tahu apa rahasia kekuatannya Simpson. Haha gitu. Dia senang sekali, lalu dia memberi kabar kepada orang-orang Filistin, raja-raja Filistin. Dia kasih kabar, hei, cepat nanti datang ya, malam-malam siap-siap di depan rumahku, karena aku sekarang sudah tahu apa yang menjadi kekuatan dari Simpson. Aku sudah tahu cara supaya Simpson tidak memiliki kekuatan itu lagi. Wah, orang-orang Filistin semua bersemangat, excited, karena mereka akan berhasil menangkap Simpson. Nah, pada malam hari, Simpson tertidur dengan sangat nyenyak. Lalu Delilah dia mengambil pisau cukur dan dia mencukur rambutnya Simpson dengan pelan-pelan. Simpson tidurnya nyenyak sekali sampai dia tidak sadar. Dia gak kerasa tuh kalau pas tidur itu rambutnya sedang dicukur oleh Delilah. Delilah pun melakukannya dengan pelan-pelan supaya Simpson tidak terbangun. Akhirnya selesai rambut Simpson dicukur. Lalu Delilah dia berteriak, Simpson, bangun Simpson, orang-orang Filistin ada di sini untuk menangkapmu. Lalu Simpson dia terbangun dan dia berhasil ditangkap oleh orang-orang Filistin.
Simson baru sadar, waduh, ternyata rambutku udah tidak ada. Dia pukul orang Filistin, tidak ada kekuatannya lagi. Iya, dia menjadi seperti manusia biasa. Simson gak punya kekuatan lagi. Roh Tuhan telah meninggalkan Simson karena apa yang diperintahkan Tuhan sudah dilanggar, yaitu perintah Tuhan untuk tidak pernah pisau cukur mengenai rambutnya Simson. Jadi karena pelanggaran perintah Tuhan itu, Roh Tuhan tidak bersama lagi dengan Simson dan Simson tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya dia bisa diikat oleh orang Filistin tanpa melawan. Tidak bisa kekuatan untuk melawan. Bahkan setelah diikat, orang Filistin mereka mencungkil matanya Simson sehingga Simson menjadi buta. Jadi dia tidak punya kekuatan, dia diikat dan dia tidak bisa melihat atau buta karena sudah tidak ada mata lagi. Lalu orang Filistin membawa Simson ke penjara. Raja-raja Filistin, mereka senang sekali. Wah, Delila, good job. Kamu sudah menolong bangsamu. Ini 5.500 keping uang perak sebagai hadiah karena jasamu untuk menolong bangsa Filistin. Delila akhirnya menjadi wanita yang sangat kaya pada waktu itu. Dan Simson bagaimana? Dia dibawa ke penjara. Dan di penjara dia buta, dia tidak jalan pun dia tidak bisa melihat kemana. Bahkan di penjara dia dipaksa bekerja untuk menggiling gandum. Jadi kalau adik-adik lihat di gambar ini, biasanya kalau sekarang menggiling gandum itu oleh binatang-binatang ya, kerbau gitu atau kuda. Nah, waktu zaman dulu ini dilakukan oleh budak-budak, oleh orang-orang. Dan Simson seperti itu pekerjaannya, dia menggiling gandum, maju mengangkat penggilingan yang berat. Itu berat sekali adik-adik, tapi dia dipaksa untuk terus berputar. Dan itulah yang dilakukan Simson di penjara, menggiling gandum. Wah, sedih adik-adik ya, dari seseorang yang disertai Tuhan dan punya kekuatan yang begitu besar sampai bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin seorang diri. Karena kekuatan yang besar itu, Simson bahkan bisa melepaskan gerbang kota Gaza yang berat itu dan membawa sampai jauh. Sekarang dia tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan dia buta dan dia di penjara. Wah, pasti sedih sekali menjadi Simson. Orang-orang Filistin sangat senang adik-adik. Akhirnya musuh besar kita, Simson yang sudah menghancurkan kota-kota kita dan sudah membunuh ribuan orang Filistin, berhasil kita tangkap. Mereka merayakan kemenangan mereka dengan berkumpul, makan-makan, bernyanyi dan menari-nari bersama sambil memuji dewa mereka, yaitu dewa Dagon. Pada saat itu ada 3.000 orang berkumpul. 3.000 orang Filistin berkumpul di tempat tersebut, termasuk para raja-raja, keluarganya, para bangsawan-bangsawan dan orang-orang Filistin yang bersuka cita karena Simson berhasil mereka tangkap. Wah, mereka senang, mereka bernyanyi. Ore, telah diserahkan oleh dewa Dagon, musuh dari bangsa kita, bangsa Filistin. Mereka bernyanyi dan menari. Terus mereka berpikir, ini pesta kayaknya kurang lengkap nih. Wah, kenapa kurang lengkap? Mereka bertanya. Iya, kita kan merayakan Simson ditangkap, tapi Simsonnya kok nggak dibawa ke sini? Ayo, Simsonnya suruh ke sini, biar kita ketawain, kita bully Simson di depan kumpulan orang-orang Filistin, supaya pesta ini menjadi lebih meriah, supaya orang-orang melihat nih, orang Filistin menang. Pahlawannya bangsa Israel, pemimpinnya bangsa Israel berhasil kita tangkap. Malah kita jadikan suruhan untuk menggiling gandum di penjara kita. Akhirnya ada seorang budak, satu orang budak yang disuruh untuk membawa Simson. Simson nggak bisa jalan sendiri adik-adik, karena dia kan matanya buta. Jadi budak itu juga menuntun Simson ke tengah pesta itu. Simson datang, lalu orang-orang Filistin, para raja-raja dan semua orang 3.000 orang itu berkumpul. Mereka, Simson sini, ayo berdiri di sini, berdiri. Nah, di situ Simson disuruh melakukan hal-hal yang
yang lucu-lucu, melawak dibilang di Alkitab. Atau mungkin untuk saat ini kita bilang dibully ya, ayo kamu begini begitu gitu, sambil diejek-ejek, sambil diketawa-ketawain. Simson tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya kekuatan, bahkan melihat pun tidak bisa. Jadi dia ya hanya melakukan apa yang disuruh orang Filistin. Orang Filistin ngetawain dia, membuli dia tidak bisa melakukan apa-apa karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Akhirnya setelah acara lawak-lawakan itu atau acara bully itu, Simson bilang ke budak yang menuntunnya, tolong nak, aku mau nyender dulu nih, aku disenderkan dong ke pilar yang menyangga bangunan ini. Akhirnya budak itu menuntun Simson, disenderkan Simson di pilar itu. Simson memeluk pilar itu, pilarnya besar karena bangunannya besar. Dia memeluk pilar itu dan Simson dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan aku sekali lagi Tuhan kekuatan supaya aku bisa membalas orang-orang Filistin ini. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon sekali lagi untuk kekuatan dari Tuhan. Lalu dia memegang pilar itu dan sekali lagi bilang, Tuhan, biarkan aku mati bersama dengan orang-orang Filistin ini, tapi aku mau membalas mereka semua. Lalu Simson berdiri di antara dua pilar Filistin dan dia dua pilar bangunan orang Filistin tersebut, dan dia mendorong pilar kanan kiri itu dengan sekuat tenaganya dia. Dan Tuhan mengabulkan doanya Simson. Sekali itu Tuhan juga mengirimkan kekuatan lagi kepada Simson, sehingga waktu Simson mendorong pilar yang besar itu, pilar itu lama-lama retak, dan akhirnya pilar itu bisa patah. Karena pilarnya patah, pilar itu kan yang menopang gedung itu, menopang bangunan, pilarnya berhasil dipatahkan oleh Simson sehingga seluruh bangunan itu rubuh dan menimpa semua orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan itu ada berapa orang adik-adik? Ada 3.000 orang Filistin dan semuanya mati pada saat bangunan tersebut roboh. Karena pilarnya dipatahkan, dirobohkan oleh Simson. Simson pun mati juga di dalam bangunan itu bersama 3.000 orang Filistin lainnya. Dan jumlah 3.000 itu lebih banyak daripada jumlah yang pernah dibunuh Simson selama dia masih hidup sebelum dia jadi buta. Waktu dia masih menjadi kuat. Hari itu orang Filistin yang mati lebih banyak. Jadi apa yang didoakan Simson akhirnya Tuhan sampaikan, Tuhan penuhi. Simson dapat kekuatan dan berhasil membalas dendam kepada orang-orang Filistin pada hari itu. Akhirnya orang-orang Israel, mereka mendengar cerita tentang kematian Simson, mereka membawa mayatnya Simson yang sudah mati di bangunan itu dan menguburkannya di kuburan keluarga bersama dengan kuburan ayahnya Manoah. Demikian cerita tentang Simson adik-adik. Jadi dari Simson kita melihat bahwa Simson dipakai oleh Tuhan dan diberikan kekuatan yang sangat besar. Tetapi Simson tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia masih menyukai dan mengambil wanita dari Filistin sebagai istrinya. Padahal bangsa Filistin adalah musuhnya bangsa Israel, dan bangsa Filistin mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, salah satunya dewa Dagon. Dari situ kita belajar bahwa kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi jangan setengah-setengah. Misalnya kita bilang, tapi aku sudah ini kok, aku udah bagus, aku sudah tidak mencuri lagi misalnya, tapi kita masih menipu orang, masih berbohong supaya dapat uang. Nah, itu namanya setengah-setengah. Jadi kalau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita melakukan semuanya dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, dari Simson juga kita belajar bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan anak-anaknya. Jadi walaupun kita kadangkala lupa dan berbuat dosa, kita tetap berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap saat kita meminta, seperti Simson meminta untuk diberikan kekuatan lagi, Tuhan pasti tetap datang menyertai kita dan membantu kita.
Walaupun ada waktunya Tuhan menegur atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi adik-adik, dari Simpson kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita walaupun ada saat-saat kita lemah dan kita mungkin melakukan dosa. Kita tetap minta ampun kepada Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Itu firman yang bisa kita dengar hari ini adik-adik. Mari kita semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, untuk pelajaran yang kami boleh dapatkan dari kisah hidup Simpson di Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya ke dalam celengan kelinci, dimasukin untuk nanti dibawa pada saatnya ke gereja. Atau adik-adik bisa juga mentransfer atau pakai QR code yang ada di sini untuk mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan ya persembahannya sambil kita naikkan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan-Mu di dalam gereja kami. Kami berterima kasih untuk pujian, kami diingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah itu selalu kami ingat sepanjang hidup kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menyertai. Sertai kami pada hari-hari esok, lindungi kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelumnya Lotse mau menyampaikan dulu untuk ayat hafalan dan tugas. Jadi ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 6 ayat 13b. Yang bunyinya demikian, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Diingat-ingat ya adik-adik ya. Jadi kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, seluruh kehidupan kita untuk kepada Allah, untuk dipakai untuk kebenaran Tuhan. Jadi tangan kita jangan dipakai untuk memukul orang, tapi kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk menolong orang lain. Seperti itu maksud dari ayat hafalan hari ini. Dan juga adik-adik, tugas masih sama seperti minggu kemarin, yaitu
adik-adik foto dengan ala pahlawan. Fotonya bisa disampaikan kepada Lotse masing-masing ya adik-adik. Foto ala pahlawannya masih bisa ditunggu ya. Dan ini Lotse juga mengumumkan untuk teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun ya. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang. Dan Lotse mengumumkan juga untuk teman-teman semua yang sudah mengumpulkan ayat hafalan dan sudah mengumpulkan tugasnya. Yang lain yang belum, ditunggu ya. Ayo dikumpulkan, kita menghafal ayat, kita kerjakan tugasnya. Ya, ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan ya. Bye.